Welcome to Live with No Filter Podcast dengan gue Andreas WB as your host. Now let's welcome our amazing guest. Sit back and enjoy. Halo, di pilot episode kali ini kita kedatangan founder dari No Filter. Tentunya bagi yang udah follow Twitter, Instagramnya No Filter, mungkin orang ini nggak asing. Let's welcome Jill Bobby. Hello. Hi. Okay, Jill, I will let you introduce yourself di sini. Okay. Just a brief one. Oke, hi guys. Gue Jill. Gue founder dari No Filter. Kita sekarang lagi mau buat podcast dan I hope you guys will enjoy this one. Okay. Sebelum gue bahas No Filternya lebih dalam, gue mau tahu kayak Jill sebelum No Filter. Oke. So, what did you do before No Filter? Gue itu selalu sebelum No Filter itu memang udah selalu di tag. Jadi setelah lulus kuliah, gue ke Bright Story, kemudian ke Fabelio. Lalu waktu itu gue sempet tuh coba untuk buat konten ke agency sendiri, kayak yang kecil-kecilan. Tapi it didn't work well. And then gue balik lagi kerja full time di satu startup company namanya di Taiwan, namanya KKD, tapi dari Indonesia, dari Taiwan tapi di Indonesia. Okay. Kemudian abis itu gue bangun satu company. I founded a company, tapi ada co-founders. Jadi gue ada partner di sana, ada 2 partner. Waktu itu kita kerjain project digital content marketing untuk presidential election waktu 2019. Oh wow, okay. Lalu setelah itu gue pergi coba explore di satu startup company lagi namanya Activate. Lalu setelah itu baru gue mencoba sesuatu for myself, itu No Filter gitu. Itu sekitar November 2019. November 2019 tuh No Filter mulai lu bangun, bisa dibilang. Waktu itu udah mulai cari nama, branding dan lain-lain. Nah itu udah mulai. Di 2019? Yeah. Oke, kalau gue boleh tanya lu kayak yang dari lu sebut, berarti lu pertama Bright Story, isn't it? Bright Story. Itu tahun berapa? 2014. 2014, so it's like 6 years journey. 6 years journey. Dengan beberapa company yang garis merahnya adalah di tech. Iya, betul. Ya kan? Tapi gue menemukan satu fact, ada satu company, ini jatuh tech gak ya? Gue gak tahu sih, coba gue tanya ya. So, apa itu? ketika gue Google nama lu. Oke. Ya oke. Jadi ada satu web yang menarik menurut gue. Oke. Tapi itu ada lu di situ. Oke. Namanya kelascinta.com. Oke. Itu termasuk tag sih, itu termasuk tag. Jatuhnya tag juga ya? Jatuhnya tag juga. Tag juga ya. Oke. Yeah. Jadi gue liat tuh di situ sebagai author. Ya. Gue banyak nemu artikel, nggak dikit, banyak ya. Berarti lu lumayan aktif di situ. Itu 10 tahun yang lalu. Even itu 10 tahun yang lalu. Ya, waktu itu gue inget banget gue lagi kuliah. Itu tuh baru gue ditawarin karena gue kenal sama founder dari Kelas Cinta itu. Oke. Kenalnya juga dari Twitter. Terus habis itu kita sempat ngobrol-ngobrol. Terus ditawarin waktu itu gue juga lumayan butuh uang jajan tambahan. Jadi gue kayak oh ya udahlah. Toh basicnya gue juga suka nulis sebenarnya. Oke. Oke, jadi yang menarik dari gue adalah yang gue lihat dari menarik ini adalah berarti ini waktu lu masih kuliah. Masih kuliah. Tapi lu udah bisa ngebahas tentang cinta, relationship dan lain-lain segitu lumayan tips and triknya soal praktikal. Lumayan praktikal. To be honest praktikal karena gue baca beberapa artikelnya kayak buat yang mau tahu ketika di Google kelascinta.com Jill Bobby gitu. Ntar keluar. Ada cara kenalan seseorang di pesta, ya kan, and so on. Dan yang gue mau gali adalah di saat lu kuliah dan lu bisa nulis artikel itu, berarti pengalaman cinta lu banyak dong. Dibilang ini misleading ini kalau misalnya dibilang banyak. Jadi banyak lu lebih gimana? Cuman gue tuh suka reflect back gitu loh. Jadi setelah relationship ya lihat-lihat lagi sebenarnya pengalaman tersebut itu ada pelajaran apa yang kita bisa ambil, kan ceritanya gitu kan. Oke, jadi gue mau tanya kalau gitu apa sih ultimate tips relationship dari seorang Jill Bobby, author dari kelascinta.com di tahun 2010. Lengkap ya? Tapi jujur ya, kalau lo nanya gue advice 10 tahun yang lalu sama sekarang mungkin beda. Of course.
Kalau misalnya 10 tahun yang lalu, gue juga lupa sih gue sebenarnya seperti apa. Cuman yang gue sadar adalah gue berubah banget dari cara pandang gue untuk memandang relationship. Kalau sekarang, yang paling utama sih untuk relationship itu adalah ketika lo kenal diri lo sendiri. Jadi you know what triggered you, apa yang membuat lo tuh kesel, apa yang membuat lo marah, dan ketika lo udah berasa marah dan ke-trigger seperti itu, apa yang bisa membuat lo tuh happy lagi kayak gitu. Nah itu kan paling penting kan. Hal-hal seperti itu yang akan membantu lo untuk akhirnya menemukan seorang yang emang bisa compatible sama lo. Mungkin nggak cocok 100% karena nobody is perfect. But seenggaknya compatible. Dan perjalanan untuk mengenal diri sendiri itu yang paling penting sih sebenarnya. Perjalanan mengenal diri sendiri. Iya. Oke. Dari last relationship lo, apa yang bisa lo tarik? Karena kan lo bilang dari yang lo 2010 kan lo bilang gue sebenarnya nggak sepengalaman itu, tapi gue selalu reflect back on relationship lo. Jadi dari yang last relationship lo, apa yang bisa lo tarik dari situ? Dari last relationship gue tahu tipe relationship apa yang gue sebenarnya pengen gitu. Which is? Jadi gue itu suka banget membangun sesuatu dengan seseorang gitu. Jadi nggak cuma relationship antara dua orang, tapi juga relationship sama family, sama keluarga-keluarga besar, dengan teman-teman dia, teman-teman gue, dan gimana caranya kita membangun sesuatu yang misalnya lebih daripada itu, dan itu tuh menyenangkan sekali gitu, relationship with a purpose, dan itu menyenangkan. Tapi kalau untuk post relationship juga gue juga belajar banyak. Jadi misalnya satu hal yang paling penting sih yang gue pelajari adalah you cannot love someone into loving you gitu. Jadi kalau memang lo nggak bisa membuat orang untuk mencintai lo, biarpun lo tuh tunjukin kayak lo cinta banget sama orang, tapi tetap nggak bisa. Well actually that's that. So you cannot make someone into loving you. You cannot love someone into loving you. You cannot love someone into loving you. Oke, jadi mau kita seberapa bucin sama orang itu? Nggak peduli seberapa bucin. Kalau dia emang udah nggak into kita, so ya udah. Iya, ya udah. Oke, itu berarti itu hal yang bisa lu ambil dari relationship terakhir lu. Iya, dan mungkin pelajaran itu yang akan gue kasih tahu ke anak-anak gue juga, misalnya nanti ketika mereka patah hati, ya gue itu adalah pelajaran yang akan gue kasih tahu juga. Jadi I'm sharing this with everyone else. Oke. That's a good one sih. Cause gue kemarin sempat nonton video dari seorang siapa namanya, Simon Sinek. Ya. Dia bilang kayak lu kalau sayang seseorang itu nggak ada matrix ya. It's hard. Ya kan? Matrixnya itu apa? So it's like semua hal kecil yang lu lakukan berulang-ulang. Iya kan? Betul. Kayak enggak, jadi istri lu enggak, istri lu enggak tiba-tiba cinta sama lu gara-gara anniversary lu kasih bunga gitu. It just kalau kayak dia bilang sama ini kayak fitness gitu. Jadi kalau lu di fitness kan, lu sehari walaupun lu fitness 9 jam nggak ngefek, tapi setiap hari 20 menit itu yang bikin efek. So it's really a good advice tuh. Oke. Gua mau balik ke karir lu nih. Apa sih ngebuat lu bisa lompat-lompat? Gue bisa bilang lompat-lompat enggak ya? Lu orang oportunis gak sih? Lompat-lompat ya, boleh ya gue bilang lompat-lompat ya. You can always say that. Lompat-lompat. Berarti gue bisa bilang lu oportunis. Oportunis yes, tapi juga itu berhubungan dengan closed doors juga, misalnya kayak memang jalannya udah nggak bisa di tempat yang lama misalnya, terus kebetulan ada pintu baru kebuka dan of course gue bakal take it gitu. Jadi kalau lu ke company yang baru ini, apakah lu yakin kayak, bukan yakin ya, lebih ke, since gue tahu garis merah tech, but of course pasti job desk-nya agak berbeda di tiap company. Itu kayak lu tahu kayak gue pasti bisa kok di sini. Apa lu kayak nyebur dulu baru lu belajar? Enggak sih, gue tipe orang yang gue itu selalu ambil role yang gue nggak tahu gimana caranya sampai gue mengiyakan gitu ya. Jadi pasti setiap role role selanjutnya yang gue ambil dari karir gue itu adalah role yang sebenarnya tuh kalau misalnya orang lihat itu tuh kayak gitu gimana caranya
lu tahu nggak gitu. Dan jujur waktu itu gue pasti jawaban gue nggak tahu gimana caranya, tapi gue akan belajar because I feel like lo gimana caranya lo expand your capabilities itu adalah dengan mengambil role yang you don't know how to do it, dan lo akan belajar along the way. Hal-hal seperti itu yang gue tekankan karena sebenarnya hampir semua technical stuff itu sebenarnya lo bisa pelajarin dari Google gitu ya. Bisa pelajarin dari Google. Iya, kecuali misalnya kayak being a founder is a different thing sih menurut gue. Karena leadership dan lain-lain itu lo harus belajar seiring berjalannya waktu. Tapi hal-hal teknis misalnya Google Ads dan lain-lain itu tuh lo bisa pelajarin. Semuanya itu ada di Google. Semuanya itu ada di Semuanya Google. Ada di Google, ya. Oke, so lo lebih tipe yang creating opportunities. Creating opportunities. Oke, jadi lo lebih jemput bola juga. Jemput bola juga. Iya. Oke, gue pernah baca di tweet, kas gue follow Twitter lo, of course. Gue pernah baca kayak lo tuh hobi yang namanya cold email. Bener banget. Bener banget. Yeah. Dan lu selalu bilang kayak di Twitter lu gue baca pekerjaan lu yang di awal-awal itu lu nggak ada kayak orang kasarnya apa? Bukan kasar, kayak zaman sekarang ngomongnya the power of orang dalam kan? Iya. Ya kan? Lu di Twitter lu bilang kayak gue di pekerjaan gue di awal-awal gue nggak ada orang dalam. Mostly. Gue tuh sampai kapanpun itu untuk kerja full time gue jarang banget ada orang dalam. Bahkan bisa dibilang nggak ada. Nggak ada. Jadi itu bener-bener bluntly cold email. Iya, kayak yang tadi kelas cinta itu, gue bener-bener kayaknya kayak yang tadi gue bilang, gue kenal sama foundernya itu, bahkan sampai sekarang gue masih ada really great relationship with them. Itu tuh dari Twitter. Dari Twitter pindah ke WhatsApp, ketemuan, ngobrol, nyambung, mereka butuh apa gue bisa provide, itu dia. Dan gue itu selalu believe in the power of cold email. Jadi kalau gue lihat-lihat ke belakang, gue tuh bahkan sampai pernah ketemu salah satu investor paling oke di Southeast Asia itu, cuman gara-gara gue simply email dia, dia lagi di Jakarta, terus dia bilang oke, let's have dinner. Wow. Terus gue akhirnya dinner sama waktu itu gue bocah banget ya, maksudnya ini kayak 4-5 tahun yang lalu. Gue tuh nggak tahu siapa-siapa, gue nggak bikin company apapun, gue bener-bener out of curiosity aja email dia, diajakin dinner sama semua all overachievers founders gitu loh. Dan gue kayak kalau dipikir-pikir sekarang gue kayak wah gue berani banget waktu itu ya. Cuman itu dia, gue jadi open a lot of doors gara-gara itu. Gara-gara cold email. Jadi gue juga sempat stalking Twitter lu, ya bukan sempat sih, berarti sering. I mean kayak gue bacain Twitter lu kan, for this, supaya gue ada dapat deep insight about you, cause you're really active di Twitter. Iya. Ya kan? Karena gue dasarnya penulis. Lu dasarnya penulis, benar. Dan gue sempat baca tweet lu yang lu nge-tweet about Indomie. Oh iya. Jadi lu ke Axter Salim. Dan lu bener-bener halo Pak, kalau Bapak nonton ini nggak apa-apa lo bisa mention aku. Iya, jadi lu menganalisa about marketingnya Indomie, digital marketingnya Indomie, right? Iya kan? Kayak lu bener-bener nge-tweet kayak briefly, kayak apa yang kayak ini bisa diimprove, dan lu sisi ke Axter Salim, dan gue kayak wow, this is bold. I mean nggak semua orang ngelakuin itu. I mean itu sesuatu yang sebenarnya bisa lakuin oleh semua orang kan. Twitter kan tinggal ngetik dan tweet, ya kan. Tapi nggak semua orang ngelakuin itu. Tapi lu ngelakuin itu. That's why ini mau gue bahas kayak menarik banget di sini, gitu loh. Apakah dari sifat lu ini yang kayak, ini apa sih disebutnya random ya, nggak random sih? Apa ya? Cukup random sebenarnya. Ya? Random tetapi terukur. Iya. Random tapi terukur yang membuka lu ke opportunity yang ada di hidup lu sampai sekarang. Nah, ini gue mau sambungin ke No Filter nih. Apakah No Filter ini adalah salah satu kerandoman lu yang terukur, atau lu bener-bener kayak udah think through about it, like bener-bener? Kalau No Filter agak beda. Jadi pertama bahas dulu kalau untuk cold email ya. Kalau untuk cold email atau cold mention yang kayak tadi, itu tuh karena gue diajarin sama bokap gue. Kadang-kadang lo itu tuh cuma dibatasi oleh satu hal, namanya itu nanya. Dan gak semua orang itu mau nanya gitu loh. Kalau misalnya if you're brave enough untuk nanya,
ada kemungkinan lo dibukain pintunya. Kalau lo nggak nanya, pintunya akan tetap tertutup gitu. Dan prinsip itu yang gue selalu pegang dalam hidup gitu. Jadi kalau misalnya gue ini bener-bener sampai sekarang, gue ini kan kalau jadi founder gue ini biarpun gue strong di digital marketing misalnya, tapi sebagai solo founder gue itu banyak mempertanyakan diri sendiri. Jadi gue pasti brainstorming sama orang, dan lo boleh nanya orang-orang sekitar gue sekarang jadi sering banget telepon mereka, sering banget tanya mereka, dan untuk opportunity apapun gue pasti akan kayak, kalau misalnya orang bilang kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin, solusi gue cuma satu, tanya aja yuk gitu. Dan itu sering banget gue lakukan, bahkan ketika gue main game pun misalnya gue lagi kayak iseng-iseng, ya udahlah nanya aja gitu. Biarpun gak dijawab nggak apa-apa gitu. Dan itu tapi kalau untuk no filter itu tuh enggak seperti itu sih. No filter lebih terstruktur, lebih terukur. Ibaratnya adalah no filter itu sesuatu hal yang gue tahu gue bisa lakukan, dan chance untuk gue bisa win the game itu tuh menurut gue besar. Gue lihat peluangnya besar, marketnya besar, industrinya besar, peluang dari expertise yang gue punya itu juga besar gitu. Dan itu adalah yang buat gue berani untuk maju. Walaupun awalnya gue banyak takutnya juga, dan banyak banget yang gue meragukan diri sendiri yang kayak tadi, bahkan sampai sekarang. Tapi setelah gue jalanin, akhirnya banyak belajar dan banyak juga opportunity yang kebuka sendiri, dan banyak yang bantuin gitu. Oke, jadi No Filter adalah project pertama lu yang bisa bilang yang lu menjadi solo founder. Solo founder iya. Nggak ada co-founder, right? Nggak ada co-founder. Apa sih ngebuat lu kayak oke, I'm just gonna do this as a solo founder. Dan kenapa skincare? Kalau kenapa skincare adalah alasannya paling sederhana adalah karena orang tua gue sebenarnya udah lama di skincare. I see. Tapi nyokap gue itu tuh dulu yang facial gitu loh, dari rumah ke rumah, dan dia tuh sampai dulu artis zaman dulu dan segala macam, dia itu memang facial gitu ya. Tapi berhubung dengan brand-brand besar tuh masuk, jadi tuh lama-lama dia tuh cuman facial untuk keluarganya, anak-anaknya, dirinya sendiri. Dan klien-klien yang memang udah dari dulu banget gitu. Jadi dia paling cuma pegang beberapa klien aja untuk hobi dan lain-lain. Nah itu dia. Jadi buat gue untuk masuk skincare itu tuh ada pengalaman dari orang tua gue, ada insight dari mereka gitu. Walaupun dari segi bisnis gue yang jalanin, tapi misalnya untuk dari segi formula dan lain-lain itu tuh dari mereka. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat dari logonya itu tuh 2 cewek. Itu tuh waktu itu gue memang kasih tau ke desainer gue, Ji gue ceritanya gini nih, ini dari formulanya dari oma gue, dari nyokap gue, terus akhirnya turun ke gue. Lalu itu yang menginspirasi dia untuk buat itu, buat logo seperti itu. Kalau misalnya dari segi bisnis, ya skincare industry is really growing. Jadi kalau misalnya kita lihat in the United States, itu 2018-2019 skincare industry itu lagi booming banget. Jadi karena orang itu lagi shifting dari yang pakai full makeup jadi natural look. Jadinya mereka itu lebih menekankan ke kulit yang lebih sehat. Dan itu juga yang gue akan tekankan. Bukan kulit yang putih, tapi kulit yang sehat dan relatively affordable buat semua orang. Oke. Gitu. So dari nama No Filter sendiri, itu karena lo mau menekankan kalau yang kayak lo bilang, it's a healthy skin without makeup. Oke. Kalau lebih dalam lagi filosofinya No Filter kayak gimana, Jill? Kalau lebih dalam lagi filosofinya adalah karena gue ngelihatnya gini ya, cerita-cerita yang kita denger dari sosial media atau yang ditampilkan di Instagram, foto-fotonya dan segala macam itu adalah cerita-cerita yang sebenarnya udah curated. Jadi tuh cerita-cerita yang kisah sukses, relationship goals dan lain-lain yang sebenarnya tuh itu dreamy banget. Tapi gue nggak tahu apakah itu real atau enggak. Tapi menurut gue cerita-cerita yang sesungguhnya itu menginspirasi gue adalah bukan cerita-cerita yang terlalu dreamy. Justru cerita-cerita yang dibalik itu seperti misalnya kegagalan, hal apa yang mereka pelajari itu adalah
yang lebih menginspirasi. Nah, karena itulah kenapa gue pengen No Filter ini nanti akhirnya ada wadah untuk dimana orang-orang itu bisa sharing cerita mereka yang tanpa harus difilter, tapi tuh tanpa harus berpura-pura hidupnya itu sempurna, tapi tetap bisa menginspirasi orang. Dan cerita-cerita seperti itulah yang akan membuat orang tuh feel less lonely. Itu dia kuncinya sih menurut gue. So ini bisa gue bilang brandnya human banget ya? Iya. Human dan organic banget. Since you're a digital marketer as well kan, gue ngelihat growth in No Filter nih keren banget. Thank you. Iya, gue perhatiin gimana dia growth-nya dari awal. Mungkin gue perhatiin gak dari awal banget, but lihat dari yang gue sempat follow dan juga sampai sekarang, lu menekankan dari cara lu advertise, cara lu marketinginnya, itu bener-bener organik. Iya. Iya kan? Bisa gue berasa kalau there's a lot of human touch di sana. Iya kan? Apakah ini emang strategi lu atau gimana sih? Kenapa lu memutuskan kalau emang ya strategi lu, kenapa lu memutuskan untuk kayak oke, gue mau yang organik aja deh instead of I spend money on Facebook ads or everything. Iya. Jadi kalau misalnya gue sebelum corona, gue kan digital marketer ya. Jadi di perusahaannya sebelum gue ini, gue itu do the placement. Jadi gue tuh beli gue tuh taruh iklan-iklan di Facebook, Instagram dan lain-lain. Jadi sebenarnya ketika gue lagi planning No Filter sebelum corona, gue itu udah plan, oke, ini ada budget untuk ads sekian, Facebook ads dan Instagram ads gitu ya. Tapi setelah tiba-tiba tuh ada corona nih. Kalau ketika tiba-tiba ada corona, gue tuh langsung mikir, gue nggak tahu sampai kapan corona ini akan ada. Dan gue udah mulai brainstorm sama beberapa orang, kayak gue kayak apa gue tunggu launchingnya setelah corona, tapi pada bilang kayak tapi kita kan nggak tahu corona ini sampai kapan. Makanya gue itu launching ketika bulan Mei. Nah bulan Mei itu lagi peak of corona. Waktu itu gue juga super stres, gue kayak gue nggak tahu nih orang tuh bakalan reaksinya seperti apa. Tapi gue mikir ya udahlah, kalau yang belinya 10 ya udahlah, terima aja, nggak apa-apa, jalan pelan-pelan. Kita harus sabar sama diri sendiri kan, berusaha menghibur gitu ya. Jadi waktu itu juga gue memutuskan untuk hemat dalam arti karena gue nggak tahu buying power dari market itu yang sekarang dari corona itu seperti apa, gue nggak boleh seenaknya spending karena gue nggak tahu nih returnnya kan seperti apa. Dan nggak ada ya di dunia ini yang bisa jawab hal itu. Betul. Karena corona ini benar-benar baru banget di dunia ini. Jadi benar-benar nggak ada, lo mau tanya siapapun juga mereka nggak tahu jawabannya apa. Jadi gue benar-benar ketika gue harus memutuskan ini sendiri, gue pikir ya udah, yang paling penting adalah longevity of the business. Jadi kelangsungan hidup dari bisnis gue. Jadi gue pengen bisnis ini bisa panjang dan itu yang tujuan utama gue. The growth is important, tapi gue pengen ini menjadi my baby yang hidupnya lama gitu loh. Jadi gue gimana gue puter otak nih. Dan ini bahkan sempat jadi conversation gue sama sahabat gue beberapa hari lalu banget. Kayak gue bilang, sebenarnya ya kalau dipikir-pikir sekarang nih 3 bulan after launching kita bisa bilang growth-nya itu keren banget dan segala macam dan orang-orang banyak yang memuji. Tapi dari segi gue mikir kayak iya sih kalau misalnya waktu itu gue nggak kepepet untuk ngebuat untuk jadi hemat, nggak ada corona dan lain-lain, gue akan memutuskan untuk cari jalan paling gampang untuk advertise ini dan gue nggak akan sibuk untuk buat stories behind it dan segala macam. Tapi ternyata kalau setelah gue tempuh jalan seperti ini ternyata bisa juga gue akhirnya nggak cuman bangun cerita untuk No Filter, bangun juga community, engage juga sama customer gue, bangun real relationship yang nggak cuman mengandalkan ads gitu loh. Dan gue sangat bersyukur karena banyak banget gue ternyata banyak dibantu orang dan organically orang bisa ngobrolin hal ini dan itu tuh super touching for me gitu.
Jadi dengan lu ngebuat seperti ini sebenarnya the power of kepepet juga ada. The power of kepepet, power betul. of kepepet juga ada ya. Karena lu maybe if nggak ada corona ini, maybe you will try different things. Gue bakalan lumayan spending. Jadi karena lu harus adapt and survive. Bener. Lu memutuskan ya udah gue organik dan sabar aja deh. Iya, organik dan sabar, dan ternyata menurut gue hasilnya itu jauh lebih bagus dibandingkan yang cara biasa. Oh, that's nice. That's really nice. Thank you. Oke, jadi No Filter nih lu berharap goalnya adalah untuk menjadikan ini community, right? Iya. Ya kan, community di mana orang bisa share story mereka, bisa share segalanya tanpa filter, no filter itself, right? Dan mereka percaya terhadap perspektif beauty yang benar gitu, karena gue jujur banyak banget orang yang nanya ke gue, Kak ini tuh sebenarnya untuk memutihkan atau enggak? Ketika orang datang ke gue untuk cari pemutih, gue akan langsung bilang, kita nggak jual pemutih. Kenapa? Karena semua warna kulit itu cantik. Yang paling penting adalah kelihatan sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya orang datang mau cari pemutih dan mereka akhirnya nggak jadi beli, it's fine. Gue pengen orang-orang yang datang itu dengan mindset yang tepat gitu. Karena menurut gue cantik itu putih udah so old school gitu ya. Betul. Karena gue juga banyak banget ngelihat semua orang tuh dengan warna macam-macam kulitnya itu cantik sekali, dan gue I really want everyone to think like that gitu. Wow, jadi lu bener-bener mau mendobrak stigma kalau cantik itu putih. Iya, betul. Iya kan, and everything else, right? Jadi dengan No Filter ini, dengan komunitas yang lu pengen bangun ini, dan dengan human touch yang lu bangun ini, apakah podcast ini adalah salah satunya? Betul sekali. Karena dari namanya juga Life with No Filter kan? Iya, betul. Gitu. Life adalah kehidupan dengan No Filter. Iya. Apa sih aim lu di podcast ini kalau gue tahu? Aim gue di podcast ini adalah untuk menekankan ke value yang kita percaya as a brand. Jadi value yang tadi, untuk share cerita-cerita yang sebenarnya orang itu tuh agak malu untuk share, agak sungkan untuk share, tapi bisa di-share karena itu ternyata menginspirasi banyak orang. Itu yang pertama. Tapi as a brand, itu gue itu selalu ngelihatnya brand itu tuh gue pengen buat bukan sebagai brand, tapi lebih ke arah sebagai persona seseorang gitu loh. Jadi lebih 3-dimensional. Dalam arti brand kecantikan itu nggak harus kayak super cantik all the time, tapi kita tuh jadi mempergunakan berbagai macam wadah sosial media untuk menunjukkan 3 dimensinya kita gimana. Jadi untuk Instagram misalnya, portfolio kita di sana, semua foto model di sana. Lalu untuk di Twitter kita lebih santai, lebih bisa engage sama orang, bisa jawabin pertanyaan orang, post meme atau GIF gitu ya. Lalu kita punya ada TikTok juga. Di TikTok juga kita bisa jawabin pertanyaan orang, tapi lebih personal touch. Jadi lebih dengan video, dengan bercandaan. Kita bisa jawabin, bisa duet sama orang, dan itu kita senang banget di sana, bisa explore karena itu baru banget. Lalu yang terakhir adalah, ini ibaratnya ketika lo tuh udah deket sama orang, balik ke romance. Jadi ketika lo udah deket sama orang, lo tuh gak cuma pengen tahu dia tuh humorisnya seperti apa, atau kayak santainya seperti apa, atau cantiknya seperti apa. Tapi lo tuh pengen tahu dia tuh sebenarnya percayanya tuh apa sih, kayak what is core value of that gitu loh. Cerita-cerita di dalam yang sebenarnya dia tuh gak ceritain ke orang, dan ketika value-nya sama, itu yang akan menempelkan kalian gitu loh. Nah, ini adalah gimana caranya kita pengen berbagi cerita untuk bisa relate sama orang. Gitu. Talking about berbagi cerita, gue mau cerita dikit. Boleh. Jadi gue menjadi host di sini. Gue mau iklan dikit. Jadi gue menjadi host di sini juga lumayan random, ya kan? Iya benar. Benar kan? Kayak gue ketemu Jill saat itu mau lunch, ya kan? Dan itu juga tujuannya nggak ngomongin No Filter. Enggak, bukan. Gue mau simply belajar digital marketing ke Jill, kayak tentang Facebook Ads. Dan tiba-tiba lagi makan, si Jill nanya ke gue kayak, Dre, lu jadi mau bikin podcast gak? Iya kan, karena emang gue rencana mau bikin podcast, but gue masih kayak nggak tahu mau kayak gimana. And then Jill simply offer kayak, kalau mau bikin podcast, kayak No Filter mau bikin podcast deh. Nah, sekitar itu juga pas gue denger itu sebenarnya darah gue udah berdesir tuh. Widih, mantap. karena gue udah merhatiin No Filter ini lumayan lama gitu. Gue merhatiin No Filter ini kayak waktu gue follow-followan sama lu itu kayak No Filter juga masih lumayan baru.
Masih, Iya kan? gue nggak tahu sih kapan lo follow gue pertama kali, tapi memang ketika kita itu ngobrol pertama kali itu, No Filter baru banget. Baru banget kan. Nah, that's why gue merhatiin growth-nya karena kita di Twitter, gitu, gue merhatiin growth-nya dan kayak ini brand gue bisa melihat apa ya, kedepannya itu really good, to be honest, gitu. That's why ketika dia apa ya nyawarin gue jadi host. Sebenarnya saat itu juga gue bilang iya sebenarnya. Iya, tapi tuh si Andreas tuh nggak bilang iya saat itu kan. Waktu itu bahkan sampai kayak beberapa hari setelahnya gue masih sungkan gitu, masih kayak gue pengen WhatsApp tapi kayak aduh gimana ya, ntar takut terlalu eager kayak nanti dia butuh waktu untuk berpikir. Ini kayak ditembak ya sebenernya. Iya bener, karena waktu itu gue kayak gimana. Terus tapi lo juga udah mulai kayak masuk ke teknis kan. Iya bener. Cuman lo gak specifically bilang iya. Sampai akhirnya gue nanya lo jadi beneran atau enggak gitu. Dre udah pikirin belum? Gitu kan gue nanya bener, formal banget lagi. Dre udah pikirin belum Dre? Loh bukannya gue udah bilang iya ya? Iya. Iya kayak gitu bener. Sebenarnya waktu yang di restoran itu gue udah simpel bilang iya. Sebenarnya maksudnya dalam hati gue udah kayak iya gue mau. Tapi lu kan bilang kayak Dre lu jangan pikirin sekarang ya, kayak pikirin dulu aja. Gue kesannya kalau gue langsung bilang iya, gue kayak murahan. Jadi jujur kayak, oh ya deh nanti ya deh bilang iya aja. Tapi waktu itu gue jujur ketika gue berpikir untuk buat podcast ini, gue ngobrol sama sahabat gue yang memperkenalkan kita. Hansen, shout out to Hansen. Memperkenalkan kita dan gue tuh udah pernah mention ini sama dia bahkan sebelum kita ketemu. Kayak gue pengen buat podcast tapi gue nggak tahu nih hostnya siapa. Gue ngeliat-liat tuh dari si Andres Instagramnya oke juga ya. Thank you. Kan lo suka ngomong di Instastory tuh. Terus gue kayak terus gue kayak ini kayaknya si Andres oke juga. Gue nanya Hansen, si Andres mau gak coba aja diajak ngobrol gitu kan sama dia. Terus makanya waktu kita ngobrol pertama kali itu gue belum ngomong kan. Abis kita lunch baru gue kayak ya udahlah coba aja nanya. Baru di propose. Oke. Iya. Oke, talking about the podcast itself, kayak No Filter itself, gue pengen balik ke personal lo lagi. Oke. Kayak lo lihat 5 tahun dari sekarang, diri lo tuh sampai titik mana sih? Okay. Dan lo coba related ke No Filternya juga udah sampai titik mana? Kalau untuk No Filter, gue itu kepengen banget No Filter ada wadah untuk selain berbagi cerita yang tadi, tapi juga tim gue sendiri kayak ada wadah untuk mengembangkan talentnya. Jadi kalau lo kayak lo buat podcast ini bener-bener kayak Andreas nanya ada larangan atau ada apa, gue kayak nggak ada, lu boleh jadiin apapun itu gitu. Cuman gue pengennya ini tuh garis dasarnya seperti ini gitu. Cuman seperti apa di mana itu tuh nggak ada. Bahkan ketemu studionya Haru ini juga bener-bener ini bener-bener kayak pimpinan dari yang di atas gitu ya. Bener-bener kayak hari itu kita ngomongin podcast. Bener. Hari itu juga kita ketemu Instagram lo Haru. Ya jadi bener-bener out of nowhere banget. Bener. Dan gue pengen semua tim gue seperti itu. Jadi misalnya untuk yang pegang sosial media gue juga sering nanya, Jil boleh gak sih kayak gini? Boleh, lo mau ngapain, lo mau joget juga sebenarnya boleh, terserah lo gitu. Dan itu visi gue untuk 5 tahun ke depan. Ketika gue bangun tim, ketika gue pick tim, itu adalah karakter yang gue pengen bangun. Boleh bebas explore, karakter kalian bertumbuh, karir kalian bertumbuh, dan gue super happy gitu ya. Tapi untuk diri gue sendiri, gue ini ada berbagai macam plan sih. Karena gue tuh pemimpi banget. Lu pemimpi banget? Gue dreamer banget. Dan I have, kalau teman-teman gue dari SMP, SMA sih mereka ngelihatnya gue, I always know what I want. Walaupun sebenarnya what I want tuh berubah-ubah ya. Jadi misalnya 10 tahun yang lalu, gue itu pengennya apa, sekarang beda. Tapi gue selalu mimpi nih, gue pengen jadi apa. Nah setelah ini gue tuh sekarang sebenarnya lagi ngebangun brand baru yang masih belum bisa diceritain. Outside of No Filter, dan I'm very excited about that. Gitu. Dan seiring berjalannya waktu setelah ini gue udah mikir nih,
gue udah mikir kalau misalnya everything goes well, gue pengen mencoba ke arah e-sport. E-sport ya. E-sportnya di mana itu nggak tahu sebagai pemain atau sebagai apa. Tapi gue basicnya tuh suka banget main video games. Oke, coba disebut video gamenya apa? Biar kalau ada mau mabar. mabar ya. Mabar bareng Usagi di Mobile Legends guys. Oh, nickname lu Usagi? Udah ganti. Oh, udah ganti. Usagi, iya. Oke. Iya, jadi gue suka banget main video games dan I think e-sport is the future. Biarpun 10 tahun dari sekarang. Jadi setelah ini gue tuh tertarik banget untuk explore ke sana. Oke. Lalu setelah e-sport, gue itu at the end of my career, gue tuh pengen banget bangun 2 hal. Yang pertama adalah venture capital karena I believe in investing in small companies, I believe in startups, I believe in young people, dan gue tertarik banget untuk terus involve di sana. Oke. Lalu yang kedua adalah foundation. Nah, foundation ini gue masih nggak tahu apa, tapi that's my way to give back karena gue tuh pengen banget make an impact in the world gitu. Dan salah satu caranya adalah gue pengen No Filter ini juga bridging ke sana, dan ketika gue buat foundation itu udah mateng gitu. Oh, wow. Gue jarang nemu orang yang walaupun seseorang yang pemimpi, tapi pemimpinya briefly. Iya kan, pemimpinya kayak oke, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Wow. Poin banget ya gitu. Poin banget, kayak benar-benar kayak PowerPoint. Iya. Abis ini. Iya, abis ini. Wow, that's really nice. Oke, jadi 5 tahun ke depan mimpi lu tuh briefly banget. Iya. Iya kan, udah kayak. Tapi itu semua tuh nggak semuanya dalam 5 tahun. Oh. Itu kalau dalam 5 tahun yang exactly 5 tahun gue tuh nggak sedetail kayak timeline kayak gitu ya. Cuman gue kayak at the end of the journey of my career gitu. Oke, jadi bisa gue bilang berarti yang foundation is gonna be your last resort. It's gonna be the last journey. Jadi kalau misalnya gue udah kayak gue financially udah stable, abis itu semua tujuan financial gue udah tercapai, gue baru akan ke sana gitu. Oke. What's your Instagram? @Jill_Bobby. Oke, and Twitter? Iya, Jill Bobby. Semuanya Jill Bobby sih, cuman Bobby. kayak bedanya titik sama underscore aja. Titik underscore. Alright. So. Cuman semua orang tuh bebas banget mau nanya, dan boleh banget kalian nanya orang-orang yang udah pernah shoot cold DM. Dan biasanya gue bales sih. Biasanya lu bales. Oke, jadi guys untuk dibales tuh chance-nya gede. Chance-nya gede untuk dibales. Chance-nya gede. So, anyone yang udah denger dan nonton podcast ini, siapapun yang mau DM Jill, siap-siap ya banyak. Aduh. Ini open DM nih. Open DM kayak siapapun, kayak boleh langsung DM ke Jill. Instagramnya @Jill_Bobby. Kalau Twitter @Jill. Apa Jill Bobby dong? Sekitar gitu lah. Sekitar gitu ya. Di search aja. Oke, di search aja Jill Bobby. Di Google aja sih Jill Bobby udah keluar semua. Udah keluar semua. Oke. Thank you Jill for your time. Thank you so untuk much. Bersama podcast di pilot podcast kita, pilot episode kita Live with No Filter. Thank you. It's been a nice conversation and a lot of insights. Yes, it's been a nice conversation with you. Yeah, thank you. And I hope dengan pilot episode ini akan muncul episode-episode selanjutnya. Pasti akan muncul sih, karena kita udah ada list guest-nya yang udah bersedia. Dan list guest-nya pecah-pecah sih. Iya. Yeah, right. Okay. Thank you for watching us. Thank you udah dengerin. Dan bye-bye. Stay healthy and stay safe. Bye.